Tolid kata Nabi apa? Ana Madinatul Ilmi kan? Saya kotanya ilmu. Iya. Kalau kamu ditanya misalnya di mana Allah? Hah? Allah itu apa? Ini buaya. Buaya. Sekarang insyaallah sudah imam besar Kecamatan Lojanan Loduri. Pimpinan pondok. Masya Allah. Pengetahuan itu saya enggak kalah sama kalian. Iya buaya ini. Tawaduknya itu nah buaya. Ini kualitas beliau. Oh itu sudah. Terlibat sidang ini? Terlibat juga. Dia yang ketuk palu. Dari perbedaan ini tuh dampaknya apa kira-kira? Bagus. Hah? Itulah kemewahan Islam. Banyak yang berbeda. Ya, gini. Dosen pembimbingnya Rocky Gerung. Kadang materi debat beliau tuh memang beliau diskusikan sama saya dulu. Apa sebutan TI di sana? Paul, kenapa bisa gitu ya? Dikarenakan IT, teknologi Islam. Pertama, semua wajib pertanyaan itu kita jawab. Iya. Kedua, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita harus jawab. Misalnya kayak Ali bin Abi Thalib kata Nabi apa? Ana Madinatul Ilmi kan? Saya kotanya ilmu. Iya. Wa Ali babuha kan? Ilmu pintunya ilmu itu ada pada Ali. Ketika Ali diberikan beberapa pertanyaan dan pertanyaan sama, Ali tetap menjawab. Nah dari situ kita mengambil bahwa setiap pertanyaan itu kita harus jawab. Iya. Nah, yang kedua, kita semua pertanyaan itu ada pertanyaan yang gak kita jawab. Misalnya kata Allah itu kita harus berkurban. Orang Yahudi itu nanya kurbannya itu sapi, kurbannya itu kurban apa? Jadi orang Yahudi ini sebenarnya mempersulit diri. Kalau misalnya dia sudah memang taat, ya memang taat. Artinya kalau misalnya Allah itu berkurban, ya berkurban apa aja. Tapi karena Yahudi ini banyak bertanya, kata Allah, kamu kurban sapi. Sapinya warna apa kata Yahudi? Kata orang Yahudi itu sapinya warna apa? Seperti itu. Kalau lagi. Itu apa? Bertanya menyulitkan sendiri kan? Ya kayak menyulitkan sendiri. Kayak misalnya siapa yang ditanya yang di salah satu imam tuh, yang dia bermimpi dicambuk atau dipukul Nabi, tapi ketika bangun tuh bebekas di pundaknya itu. Apa namanya? Saya lupa yang. Nah dia tuh bermimpi, bermimpi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini berdialog sama Nabi Muhammad. Siapa ya, lupa saya namanya. Nabi Musa berdialog sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan kaum Yahudi kan? Iya. Kaum Yahudi ini mengambil sifat dari Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu banyak bertanya. Jadi kata Nabi Musa, akan ada nanti orang yang sepertimu, kata Nabi Muhammad. Iya, kata Nabi Muhammad tuh berdialog sama Nabi Musa. Ada orang yang sepertimu. Nabi Musa gitu. Bahkan lebih pintar dari kamu katanya Nabi. Kemudian Nabi Musa ini kayak nggak terima gitu loh. Siapa? Kemudian ditanya ada siapa? Pokoknya dia terkenal kok masuk di ceritanya. Imam apa ya? Kadang cerita materi-materi begini yang anak-anak SMA tuh suka. Iya. Ya, bawa cerita. Storytelling. Iya, aku seneng banget cerita. Jadi kadang minta cerita Pak. Cerita salah satu kisah-kisah yang jelas dapat memotivasi mereka kan. Dari media motivasi dan sebagainya. Lah mana nih? Biasanya kisah-kisah begini tuh kitab-kitab apa biasanya? Nggak tahu itu sebuah Yahudi itu biasanya. Maksudnya kisah-kisah begini tuh terkenal tuh di kitab-kitab apa biasanya? Banyak kok, Sirah Nabawiyah juga ada. Ya itu kok. Kalau Sirah Nabawiyah itu memang khusus kisah Nabi Muhammad saja atau Banyak. Sirah Nabawiyah itu semua Nabi.
Itu anu kak apa namanya dalam bahasa Indonesia kitab itu? Iya kan. Iya kan? Wah aku lupa bawa Al-Muyassar itu. Kenapa? Tidaknya. Aku mau belajar sedia belajar nahu. Masalah. Mumpung ada kali berdua gitu loh. Ini mereka ini pakar-pakar nahu. Orang yang paham dasar-dasar bahasa Arab. Aku sudah tahu, kayak lupa kan. Rifki itu pintar Rifki. Iya, karena nggak ada Rifki kan. Ini rajin ngomong bahasa Arab. Hah? Loh, Wisnu nya guru bahasa Arab? Iya, bahasa Arab ya? Guru bahasa Arab. Bismillah. Wih, ini mau nanya nahu soro sih. Kamu pernah ditanya kah? Kamu muridmu SMA? SMA lo? Iya, kenapa? Pertanyaan paling ekstrim? Hah? Pertanyaan ekstrim? Nggak ada, belum ada sih. Murid-murid saya tuh orangnya banyak pertanyaan, Banyak Kristennya. banyak betul aktif bertanya mereka. Tapi untuk pertanyaannya itu memang tidak Dasar. mengarah pada enggak juga. Artinya memang masih bisa kita diskusikan bersama. Enak pertanyaan. Iya kan? Soalnya saya SMA kan. Pas jawab. Masa? SMA tuh suka diajak diskusian. Nggak pernah nanya? Memang enggak kayak. Nggak pernah nanya Aina Allah itu? Hah? Nggak pernah nanya di mana Allah? Nggak pernah. Enggak. Oh, ekstrim berarti menurutku. Karena memang jam SD ya. Ekstrim? Kelas 1 itu. Nah, SD. Kelas 1. Di mana Allah, Pak? Cuman memang udah apa namanya? Memang anak-anak itu memang sudah berdoktrin doktrin ya. Doktrin memang pada setiap pertemuan itu memang malah saya nganjurkan mereka untuk banyak bertanya kan. Tapi sudah saya jelaskan. Bertanyalah pertanyaan yang memang kita butuhkan gitu loh. Butuhkan dalam artian kita gunakan sehari-hari, yang memang masih jadi bahan bingungan dalam kehidupan. Ya, jadi pertanyaan mereka tuh memang seputar itu aja. Tentang fikih mungkin, tentang bagaimana itu mungkin, bagaimana sosial dan sebagainya. Itu aja. Artinya belum ada pertanyaan yang Pertanyaan yang kau simpan belum? Hah? Pertanyaan yang kau simpan belum ada ya? belum ada. Tapi ya, aktif betul diskusi. Terus kalau kamu ditanya misalnya di mana Allah? Hah? Allah itu apa? Ya mungkin jawabannya secara umum gitu aja. Hah? Kalau itu kan ya kalau dari segi menjelaskan gimana ya, mungkin kita ya, Inggris saya pakai gini dong. Pakai prinsip mengajar itu lebih baik kita menyampaikan bahwa kita tuh bukan orang yang mampu menjawab sebuah pertanyaan. Artinya kalau kita sudah jujur di awal, enak kemudian hari. Beda kalau kita menganggap bahwa kita tuh bisa jawab. Nah, kerepotan nanti kalau itu. Karena mereka menuntut kan, kok begini, kok begitu kan. Itu prinsip yang saya pakai. Artinya mereka punya semangat bertanya, tapi mereka sudah tahu juga, diskusi forum ini tidak mewajibkan ada jawaban yang maksimal, tapi jawaban sebagaimana kita bisa bersama gitu loh. Artinya itu. Ya, kalau kita nganggapnya bisa Jadi jawabanmu apa? Jawabanmu apa kalau ya ditanya? mengarah pada aja sih, mengarah pada Allah itu kita meyakini ada, tapi kalau untuk menjelaskan di mana di mananya itu ya cuma jelaskan sesuai dengan penjelasan umum saja. Ada yang bilang tidak ada dari nadil dan sebagainya lah, dan sebagainya itu aja. Cuman kita wajib meyakini bahwa Tuhan itu ada. Itu aja, gitu saja. Ya, saya juga menghindari jawaban-jawaban yang bisa membuat mereka nyasar atau kemana-mana lagi kan, itu dihindari juga. Artinya saya jawab sesuai dengan kapasitas mereka juga. Kebetulan kapasitas saya di situ juga, ya mereka juga di situ juga, ya jawab sesuai dengan makomnya mereka aja lah guys. Diskusi mereka aktif banget. Ada pertanyaan Yang di dalam hati? siapa tahu Ustadz Adam bisa jawab. Ada Buya kan? Ya. Ini Buya, buaya. Yang lagi buaya sudah ada penakluknya. Jadi gitu. Saking senangnya diskusi tuh anak SMA tuh, sampai malu saya sama guru-guru yang lain tuh.
Mungkin ya saya tuh menganggap salah satu guru di SMA 7 dulu yang mana anak-anak tuh paling sering diskusi gitu. Gimana bertemu tuh ngobrol nanya-nanya. Kalau guru lain jarang mereka pakai itu kan, malah mereka cuek-cuek aja sama guru-guru mereka. Sama saya tuh ya mau di mana aja kalau gitu. Anak SMA tuh enaknya itu sih, dia diajak ngobrol. Cuma anak SD, ngapain diajak ngobrol? Dia pengen, anak SD tuh pengen cari tahu gitu. Masih bertanya-tanya kan. Iya, masih pengen cari tahu. Boyo. Kalau anak SMA itu kan pertanyaan yang mengacu pada mereka butuh motivasi, mereka butuh nasihat, itu mereka tuh gitu. Mereka butuh rangkulan. Kalau anak SD kan memang Pencarikan kuat. yang mereka butuh tuh bukan nasihat sebenarnya gitu. Pertanyaan yang memang masih bertanya-tanya lah. Iya. Jadi prinsip saya ngajar di SMA 7 tuh ngajarin materi-materi yang materi dasar yang banyak tidak mereka pahami. Itu yang saya fokuskan. Loh, kamu masih di situ ya? Masih di situ kamu ngajar? Terus semua anunya, gurunya? Hah? Gurunya itu sakit kan? Anaknya yang sakit. Masih dirawat? Masih. Di rumah sakit kan? Cuman di rumah, punya jadwal kontrol yang rutin dan sebagainya. ASN? Hah? ASN kali, PNS? PNS gitu. Gimana dia itu kalau barcode? Hah? Jadi ke sekolah dulu dia? Ya ada waktunya memang nggak bisa sama sekali di sekolah. Kalau lagi bisa, ya datang. Kalau itu mungkin ada komunikasi khusus mungkin sama yang sekolah kan, gimana cara membantunya kan. Gara-gara ini pengen banting. Mari sudah teman-teman saya nih, guru semua sudah. Dulu apa? Beli gorengan di kantin, makan di Asrama Putra. Asramanya Abdal. Beli apa? Tahu apa namanya? Gorengan. Minta nasi tempat Abdal. Gitu kami dulu. Itu kan nunggu dulu masak ya? Iya, nunggu masak dulu. Pakai speaker kecil lagi. Kadang tapi sering waktu sih dulu ya di Kelapa Gading ya. Oh iya. Atau enggak di Padedi. Koringa Pak Manap. Punya kisah lucu dulu. Sekarang insyaallah sudah imam besar kecamatan Lojanan Loduri, Pimpinan pondok, Masya Allah. Buya itu dah. Masya Allah ya. Jadi orang pondok itu memberikan amanah kepada saya bukan karena kualitas, karena memang sudah punya hubungan yang baik lah bahasanya kan. Nanti jangan menganggap saya punya jabatan situ karena kualitas. Iya dong. Sebenarnya orang yang dipercayai, seorang gembel bisa orang yang dipercaya itu sebenarnya orang yang memiliki kualitas. Itu. Gini sebenarnya kalau dalam aspek siapa yang bisa menjalankan itu, sebenarnya nomor 2 pintar itu. Tapi Iya, kan nomor 2. enggak, bukan dari situnya berarti kamu dinilai. Artinya gini, misalkan ada pilihan, ada orang yang mencintai organisasi itu, tapi dia tidak punya apa-apa. Ada orang pintar banget, tapi respeknya kepada organisasi itu kurang gitu loh. Orang pasti milih yang ini, yang tidak punya tapi dia setia banget itu. Berarti dia kualitasnya di situ. Nah, makanya bukan bawa nama-nama apa ya. Nah itu yang orang ambil. Iya. Tapi lebih bagus lagi sudah setia punya kualitas lagi. Berarti di situ kualitasnya. Kalau saya itu punya kualitasnya nggak ada, tapi setianya ada gitu. Mungkin itu. Berarti kualitasmu di setia. Ya itu. Tapi kalau untuk kognitifnya pengetahuan itu enggak. Saya merasa Semua orang itu punya kualitas. kualitas dalam kesetiaannya mungkin ya. Mungkin itu. Tapi Orang kalau yang dari- dipercaya itu dari segi pasti. pengetahuan itu saya enggak kalah sama kalian. Iya, Buya ini tawaduknya itu nah Buya. Ini kualitas beliau. Oh itu juga. Besok. Kapan sih kita nih? Belum ada kan? Lebaran. Kan tanggal 23 kan sebulan minimal. Apa hari apa berarti? Jumat kan Sabtu? Jumat. Ini Rabu. Jumat Muhammadiyah. Hah? Jumat Berarti Muhammadiyah. Sabtu berarti? Oh Jumat mau dia? Berarti Sabtu berarti? Sabtu kita belum tahu. Kita masih mau sidang Iya sih, isbatnya tapi kan Kamis. biasanya kan satu hari setelah Muhammadiyah biasanya dia. Sidang isbatnya Kamis. Kamu terlibat sidang ini? Hmm? Terlibat juga?
Dia yang ketok palu. Oh, iya. Makanya nih udah ngajak kita diskusi ini. Langsung. Katanya ini sudah kemarin 3 derajat Dikit aja. Sukses. ketinggiannya dari matahari bumi, bulan ke bumi. Tapi kalau ukurannya Muhammadiyah itu Hitungan ya. iya itu mah. Sebenarnya pasti itu sih sebenarnya. Yang pasti itu. Makanya kalender nih Muhammadiyah ya. Tapi kira-kira dari Jadwal perbedaan. sholat Muhammadiyah ya. Tapi kira-kira dari perbedaan ini tuh dampaknya apa kira-kira? Bagus. Hah? Itulah kemewahan Islam. Banyak yang berbeda-beda. Iya. Karena Artinya kita ada ini nggak- zaman kok sebenarnya. Ada nggak memberikan dampak kayaknya untuk ke belakang ke depan nanti gitu? Mungkin akhiratnya dan sebagainya ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau perbedaan dalam Islam Intinya jalannya Itu- tuh biar berbeda. itu Jalannya ahsan berbeda, ya. Satu tapi tujuan ya. satu tujuan. itu nikmat ya sebenarnya. Perbedaan dalam Islam ya. Perbedaan dalam Islam itu kemewahan, tapi Karena kan gini. dalam hal positif ya. Karena banyak orang-orang masyarakat awam tuh menganggap bahwa jangan sampai kita telat Lebaran ini malah berdampak bagaimana gitu untuk akhirat nanti kan. Karena ada masyarakat berpikir Ada yang seperti itu kan. tempat di masjidku itu orangnya nasionalis. Dia bukan ikut-ikut Muhammadiyah, bukan ikut-ikut NU. Dia nasionalis. Gimana? Maksudnya gimana? Negara. Ya, ikut negara. Kayak negara Kayak yang ketok palu dia ini. ini kan sesepuh kampung nih. Jadi dia Muhammadiyah hari raya ikut ke sana. Terus NU besoknya dia ikut juga di situ ada untuk Ikut mengasihi sholat. ikut sholat, Sholatnya. ikut juga dia ngasih apa Khutbah. kata sambutan karena dia sesepuh. Oh, iya. Kayak Berarti dia itu- tuh jiwanya nasionalis bukan Tapi- kayak tapi kata- ikut. Pernah kami dijelaskan sama guru-guru itu di balik perbedaan itu kita boleh di posisi kayak beliau tadi, tapi kita harus punya kewajiban milih salah satunya. Nah, jadi beliau pilih yang mana gitu. Nanti kita boleh menghormati yang pendapat A, pendapat B, tapi kita harus wajib milih salah satunya gitu. Kan beliau tuh nggak bisa nolak kan, misal aku ngikutin Iya itu betul, nggak? tapi yang jelas beliau pasti pilih salah satunya. Iya pasti pilih salah Mana? satu. Tapi itu rahasia beliau kan. Iya. Beliau nggak mau menganukan nasionalis beliau kan. Tapi Karena termasuk sampai juga sesepuhnya. Bukan? Ah, bukan. aku masih digiring-giringin. Masih menggiring. Itu beliau tuh. Mana-mana aja ada beliau tuh. Kayak seminar-seminar yang di kampung-kampung diadakan siapapun orang Kristen yang adakan ada hadir beliau. Ih, Berarti memang dia tuh memposisikan dirinya iya sebagai- dia tuh nasionalis gitu, nggak milih-milih siapa orang gitu. Iya. Yang penting ada di kampung situ, beliau diundang, beliau melaksanakan kewajiban. Itu mau memposisikan diri sebagai orang yang ya sesepuh itu kan. Orang-orang yang memang di semua kalangan tuh butuh motivasi bila lah bahasanya kan. Bagus itu. Beliau tuh acaranya banyak itu, ada yang di Kristen gitu, adakan acara. Ikut juga beliau. Juga pakai sistem itu saya di sekolah itu. Ada siswa-siswi siswi aja. Siswi Kristen tuh yang butuh motivasi tak kasih. Kalau aku sih. Apalagi privatnya. Tapi saya sih lebih fokus pada perempuan. Kenapa? Karena perempuan Privat ngaji. Kan perempuan Kok ngaji, Kristen? motivasi. Karena perempuan kan memang butuh bimbingan kan. Karena saya rasa laki-laki itu sudah pintar semua. Saya tidak terima laki-laki. Iya Kak. Siswi saja. Itulah ya. Itulah kearifan. Rocky Gerung sudah lulus kan? Enggak, masih dikit. Iya kan? Loh, bimbingan dia sama Rocky Gerung sama yang loh enggak? Enggak tahu kan? Oh berarti ini kayak yang suka debat-debat. Enggak, Ini itu kadang dosennya, kadang bimbingan. gini. Dosen pembimbingnya ke Rocky Gerung. Kadang materi debat beliau tuh memang beliau diskusikan sama saya dulu. Misalkan malam ini di TV One, nanya dulu. Ini lawannya ya. Jadi alurnya begini nah. Terus lawannya lagi apa? Siapa yang Yang bulang ada bulangnya. Iya apa? Kanibal. Ngabalin. Ngabalin. Tingginya bulangnya. So memang sudah saya jelaskan dari Tapi awal. beliau tuh diundang terus pesanku. Yang bikin rame. Ngabalin ya. Iya. Kan ngabalin kan memang juru bicaranya presiden ya. Iya kan? Kalau nggak salah orang petinggi bagian memang diundang. Karena memang itu masih ramai. Tapi jujur loh, musuh beratnya Rocky Gerung itu cuma satu loh saya. Budiman loh. Kan?
Budiman. Yang putih-putih berisi, yang satu-satunya orang tidak pernah Rocky Gerung pakai kata dungu tuh. Ada kan? Budiman. Kayaknya pernah kan. Wah, itu panas kalau mereka berdiskusi itu. Hampir kalah Rocky Gerung tuh. Kalau yang lain kan nggak ada semua kan. Kalau Kayak dikibulin tuh. iya, kalau Budiman itu Kayaknya aku pernah denger. karena dia dulu sama Budiman tuh. Iya. Iya. Hampir apa bahasanya itu nggak bisa diungguli jauh lah bahasanya sama Rocky Gerung. Pintar tuh. Dia pernah aneh tuh. Kenapa saya tidak mengatakan Budiman dungu? Karena dia tidak dungu. Iya itu, ini satu-satunya. Dia kan ditantang sama Budiman tuh nantang Rocky Gerung kan? Iya, Anda iya. tidak mengatakan saya dungu lah. Saya tidak Karena pernah. Anda tidak dungu lah. Karena Anda tidak mengatakan saya dungu kan? Yang kata-kata yang dungu keluar terus tuh yang si Anu tuh yang nanya-nanya. Jadi Kuliahmu sampai apa? mana Rocky Gerung? Oh iya. pengetahuan baru yang gampang kita Saya dapat S3. itu ya bukan dari belajar itu. Saya nggak kuliah, Bukan dari tapi studi. saya ngajar. Tanya orang-orang yang Nah, yang profesor Karena itu lewat nah. diskusi tuh Tapi saya S3 kita saya kuat. apa? Saya Banyak kita ngajar S3. dengarkan belajar. Tapi saya ngajar Gampang. S3, saya nggak kuliah. karena kita ingat kata teman gitu. Padahal S1 aja Jadi deh. banyak apa namanya S1 kan dia? Enggak kuliah. relasi baru. Mau Nggak lulus dia S1. S1 S2 enggak Dia itu semester 3, semester 6 dia pindah lagi kuliah. Pindah lagi, tapi Pindah jurusan. Itu akhirnya itu. Hah? Iya kan? Akhirnya itu. Kamu bos lah. Bisa sama aku aja tuh. Karena Rocky Gerung ini mengandalkan analogi kan. Sebenarnya permainan analogi Rocky Gerung aja gitu. Kayak misalnya kata-kata satu kata dikembangbiakkan. Tapi memang Dengar tidak dia. semua orang tuh mampu seperti Rocky Gerung. Ya itu dia itu. Itu yang harus kita akui gitu. Itu dia itu. Kata-kata- Dia itu mendapatkan kata-kata ilmiah itu. Gini loh, dia ngomong begitu tuh bukan cuma modal seni saja, tapi memang modalnya tuh banyak baca gitu loh. Iya. Artinya diakui memang. Iya, jadi dia dipanggil polis diskusi. Iya. Artinya bukan cuma orang modal ngomong enggak gitu. Memang dia punya data. Itu Baca- sudah herannya itu Rocky Gerung itu betul-betul netral. Pernah nggak kamu diskusi di jaksa tuh? Yang dia diskusi sama jaksa, jaksanya ngomong begini begitu tentang adab, tentang anak STM segala tuh kan, anak-anak sekolah yang tidak beradab. Jaksa kan bilang begini, kita kan sebagai senior ini kan harus memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita tentang itu, tentang mereka jangan begitu. Langsung kata Rocky Gerung. Jadi begini sebenarnya, kalau saya anggap dibandingkan antara anak SMK dengan para kalian di sini, adab mereka lebih bagus daripada kalian katanya. Mau diserang balik gitu. Bingung semua kan kok bilang begitu. Iya. Karena mereka tuh sedang menempatkan kebebasan bicara dengan cara yang tepat itu loh. Maka mereka berani mengkritik. Itu adabnya bagus itu katanya. Apa Oh, bukan iya, pas adab berarti sih? tepatnya. Iya. Mereka gunakan itu memang itu ya tugasnya untuk digunakan gitu, bukan untuk dipendam-pendam. Makanya kalau bicara masalah paham adab, paham etika itu mereka lebih beretika daripada kalian katanya. Iya, kotor gitu. Terus ada satu kata-kata Rocky itu bilang gini. Pernah nggak kalian jaksa nih? Pernah kalian dengar kata-kata ini? Dijelaskan kata ilmiahnya. Sebelum saya lanjutkan, pernah kalian belajar ini? Tanya semua kan? Enggak, jawab saja, jawab jujur saja. Sebagai orang akademis katanya kan, jawab saja. Malu mereka jawab, belum pernah. Iya, saya tahu. Kalian tidak akan pernah belajar ini katanya. Saya jelaskan ya, tolong dengar baik-baik. Enggak pakai kata gitu. Iya, kan? Ditembaknya. Oh iya, dibilang begitu sama Rocky Gerung. Kalian dengarkan ya. Kalian gak usah malu, saya tahu kalian tidak pernah belajar ini katanya gitu. Saya ajarkan memang, dengarkan baik-baik. Luar biasa. Jadi ketika ceramah dia. Hah? Mungkin banyak yang pengennya kali. Wah, itu kalau sudah di zaman Anu Iya, orang. hilang. Zamannya Soeharto. Soal Kan pernah sendiri si Indro Warkop kan bilang, siapa sih Rocky Gerung itu? Itu kalau dia paling berani orangnya. Coba di Zamannya Soeharto. zaman Soeharto. Saya yakin potong kuping saya 2 hari hilang Rocky. Biasanya juga ada kok ini. tapi Rocky Gerung pun memang Banyak aktif dekengan. dari dulu dia. Ya ini kan masih nggak Yang SBY itu loh. Ketika SBY mau diskusi, Rocky Gerung dipanggil. Tapi Rocky Gerung itu yang melengsarkan SBY. Oh, iya. Karena memang apa namanya, tidak gampang. Karena gini loh, Rocky Gerung itu kalau ngomong itu sudah menempatkan keamanan dari segi beberapa langkah ke depan itu. Iya betul. Artinya Dia orang memikirkan memang artinya dia ngomong ini, dia itu sudah mengatur
kata-kata dia tuh tidak akan membahayakan dia gitu. Itu sudah ngatur. Contohnya Dia Ahmad kan Dhani. berapa kali kan dipanggilan apa? Contohnya Ahmad Dhani itu kan. Pengadilan. Ahmad Dhani bilang bahasa apa tuh ya? Tolol gitu kan. Pertanyaan kan ada yang bertanya itu, kenapa tololnya Ahmad Dhani bisa menjerat Ahmad Dhani, dungunya kamu tidak menjerat kamu? Itu kan pertanyaan itu kan. Ya, karena Ahmad Dhani memang pada dasarnya tidak ngatur dia. Saya tuh sebelum saya gunakan kata dungu, saya jelaskan dong, dungu itu apa gitu loh. Jadi orang kemudian itu tidak mungkin mempermasalahkan saya. Ahmad Dhani itu tidak seperti itu dia. Dia hanya menyebutkan tapi tidak memberikan penjelasan maksud dia nyebut tolol itu apa gitu. Iya, kenapa dia nyebut tolol itu? Itu dia benefit. Kalau nggak ada nyebut itu kan namanya Wajar orang memperkarakan dia. menjudge kan. Wajar orang memperkarakan dia karena memang umumnya orang mengenal kata tolol itu ya dengan kata judge kan, kata tidak baik lah. Saya sudah jelaskan memang dari awal gitu. Kalau Rocky Gerung itu bukan judge orangnya, pikirannya. Bukan orangnya, dia tuh nggak personal. Maksudnya karena pendapatnya tuh. Tapi kata Rocky Gerung tuh gini, coba saya Ahmad Dhani, bukan Ahmad Dhani maksudnya, coba saya di posisi dia, saya tidak akan bukan kenapa. Karena begini, Ahmad Dhani bilang tolol itu bukan atas dia merendahkan orang, tapi kata spontan gitu loh. Spontanitas yang ada yang nyerang dia balas dengan spontan itu loh. Perkara spontan itu tidak boleh kita jadikan perkara gitu. Itu kata Rocky Gerung. Coba dijelaskan di situ, karena tidak spontan kan. Kayak kita mau jatuh, astagfirullahaladzim, spontan itu kan. Dia itu spontan juga tololnya gitu. Respon. Iya, responan. Artinya dia tidak punya niat untuk merendahkan orang sebenarnya, tapi kata spontan. Nah itu yang Ahmad Dhani itu tidak tahu gitu kata gitu. Spontan. Enggak nyesel saya punya murid seperti dia. Makanya lu sering tak masuknya dia. Enggak masuk. Memang kularang dia. Kalau kau masuk dapat semua dari aku. Gak usah kau masak-masak. 1 minggu kau belajar sama mereka itu 1 jam sama saya sudah cukup. 5 menit sama saya keluar. Artinya saya nyampaikan Itu kayak siapa ya? Saya nyampaikan 1 jam itu ya kayak kalian belajar 1 bulan itu. Langsung nyerap semua. Memang saya harus diakui beliau cara berpikir. Kalau pikir-pikirin kok bisa sekontroversi Dia dia. tuh tidak mau nikah ya? Hah? Itu sih. Kayaknya orang tuh gini. Orang tuh Masalah banyak. bilang gitu. Orang tuh banyak kok cari kesalahan dia dari segi wanita mungkin ya. Sekarang tuh hati-hati. Iya. Banyak banget tuh. Itu kan sudah dari zaman Adam. Oh. Bukan zamanmu. Zaman Nabi Adam dulu. Orang yang musuh dia tuh pasti cari kesalahan dari segi itu juga kan. Pasti. Mungkin lewat disewa cari-cari pelacur goda-goda dia dan sebagainya kan. Ada cara-cara orang itu menjatuhkan seseorang. Tidak mau. Biar kuat memang berpikir. Sama Habib apa dulu ya? Habib Rizik kan juga. Yang ada videonya beredar itu. Iya. Apa itu? Padahal enggak. Oh, itu kita susun. Iya kan dari situ. Aku ada imam jadi imam di Islam itu sudah. Tadi aku jemput dia di Islamik. Dari Big Mall kan tadi? Hah? Ada Iya, Big teman ini. Halo imam di sana. Macet kan Big Mall kan? Iya. Ikut di sana. Sabutan aja. Oh, Salamnya saya itu bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mahal-mahalnya Big Mall itu. Jadwal imam di Big Mall. Contoh yang murah-murah dong. Yang murah-murah. Di situ ada. Ada. Yang murah kita kan beda kan. Iya juga sih. Bisa ya. Jadi yang dalam kantornya ada. Soalnya ada anak guru-guru situ. TI. Bukan TI. Iya. Kalau itu di pendaftarannya itu biasanya TI. Iya kan? Khusus TI. TI itu apa? Tapi sebutan TI di sana. Tahu? Oh, kenapa bisa gitu ya? Dikarenakan IT. Teknologi Islam.
I-nya tuh mun di belakang tuh Munda Teknologi Islam. Indonesia. Iya, Munda Islam Indonesia. RI kan, Republik Iya. Indonesia. Pasti. I-nya mun E-nya belakang tuh pasti lain. Nggak pakai A di tengahnya. Nanti bagi tengah. Jadi Ita. Itu. Iyat. Iyat.